Nabi Musa tanya, ya Allah, siapakah yang akan menjadi temanku nanti di surga? Ternyata seseorang yang merawat seekor babi, yang babi itu diharamkan sama Allah, tapi dirawat sama orang itu. Sampai Nabi Musa ini protes, ya Allah, apa mungkin orang yang hari-harinya bersama babi, tapi dia jadi temanku nanti di surga? Jadi protes. Jadi kelihatan Nabi Musa orang ini udah melanggar ya kan syariat. Karena secara syariat orang bergaul sama babi haram, segala macamnya. Tapi kok ini malah dirawatin. Nah, ternyata setelah diteliti, ditelusuri, seekor babi ini adalah hukuman dari Allah. Kan orang dulu begitu, hukuman dari Allah ini masya Allah ngeri-ngeri. Ada yang jadi batu. Ini Allah hukum dia nih karena perbuatannya sampai dia jadi babi. Tapi babi ini adalah kedua orang tua saya katanya. Nggak ada urusannya saya sama babi ini. Urusan dia dihukum sama Allah, urusan dia sama Allah. Tapi urusan saya, Allah perintahkan agar saya berbakti kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para asatidzah, guru kita bersama Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Khalid Mawardi, matta'anallah bituli hayatihi, berkah ilmu beliau, bimbing kita selamat dunia, selamat akhirat. Akhina fillah, akhinal mahbub, Al-Ustadz Ferry Santia, alhamdulillah malam hari ini menemani, merekam pengajian kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, tersebar kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir di majelis ini. Ketua pengajian Bapak Ustadz Ahmad Jayadi, Ustadz Adi, Bapak Haji Arju, Bapak Haji Said, Bapak Haji Rokib, Bapak Haji Ayub, dan seluruh jamaah, para hujjaj, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah kembali malam hari ini dengan segala macam nikmat karunia, taufik hidayah, ridha dan inayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dalam taat. Kita hadir, duduk, i'tikaf, berzikir, mengirimkan
pahala tahlil, tasbih kepada orang-orang tua kita yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan kehadiran kita duduk di masjid yang mulia ini, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir, tahlil, tasbih yang kita baca, yang pahalanya kita persembahkan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan menjadi pahala. Mudah-mudahan kubur-kubur kedua orang tua kita dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadi bentuk birrul walidain, tanda bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Selalu kita kirimkan doa, selalu kita kirimkan pahala, yang mudah-mudahan kita ditulis menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu dan senantiasa kita sebut namanya, terlimpah curahkan keharibaan alam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Untuk keluarga, para sahabat, para pengikut setia beliau yang istiqomah, semoga nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita masih membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah nanti beberapa waktu kita akan berziarah. Insyaallah sudah ditulis agendanya, udah beberapa yang daftar ya, berharap yang hadir ikut ziarah. Jadi tempat yang di situ ada keramatnya, maka di situ ada mustajabnya. Masjid ini kan tempat keramat juga, maka di sini ada mustajab. Doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan baca tuh apa yang kita sudah ijazahkan, bacaan itu rame-rame. Ya, mudah-mudahan aulia Allahnya bisa hadir, bisa ketemu. Jadi kita dapat doa langsung dari beliau. Cuma lagi-lagi pesan panitia, sebelum ke kubur keramat, kubur orang tua dulu kita datengin. Ya. Jadi jangan lupakan kubur-kubur orang tua kita yang telah meninggal dunia. Bacain Yasin, bacain Fatihah, kirimkan tahlil, tahmid. Karena keramat yang sesungguhnya adalah orang tua kita. Jadi udah bagus hubungan dengan orang tuanya, datang ke wali Allah, insya Allah diterima. Insya Allah hajat-hajat keinginan kita dengan sebab mereka dekat dengan Allah, mudah-mudahan urusan kita dimudahkan oleh Allah, baik dunia maupun urusan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kemarin kita membahas hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata atau larangan mengucapkan saja, itu udah paling rendahnya kata-kata. Jadi Allah memberikan kalimat ini untuk melarang seseorang berkata, atau kalimat durhaka. Ini udah paling rendahnya kata-kata, udah gak ada lagi di bawah Kalau seandainya ada di bawah itu, maka Allah akan berikan kalimat itu. Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah berkata kepada kedua orang tua kita kalimat saja. Itu udah gak boleh, karena itu udah kalimat paling
ringan, nggak ada lagi di kalimat itu. Jadi kemarin hadisnya begitu. Kalau kita mau bermaksiat, berdurhaka, membangkang kedua orang tua, maka silakan kau kerjakan. Balasannya falan yadkhulal jannah, tidak akan pernah merasakan surga sampai orang tua kita ridho, sampai orang tua kita ikhlas baru. Kalau kita mau berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kerjakanlah, balasannya tidak akan pernah merasakan panasnya api neraka. Falan yadkhulan nar, tidak akan pernah merasakan panasnya api neraka. Begitulah orang yang durhaka dan begitulah orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Tinggal pilihannya kita. Jadi terus diingat, masuk ke dalam relung hati kita, diulang-ulang terus sengaja. Masih panjang lagi nih hadisnya, masih banyak. Nah, jadi mudah-mudahan pintu segala urusan kita dengan terus kita diingatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita ini, mudah-mudahan kita bisa laksanakan. Yang masih ada orang tuanya, sebisa mungkin mendapatkan ridho dari orang tuanya langsung dari lisan beliau. Yang orang tuanya sudah berada di alam barzah, jangan pernah berhenti untuk mendoakan, untuk memberikan kebaikan. Amal yang kita lakukan niatnya untuk orang tua. Amalan apa aja yang kita kerjakan, kebaikan, pahalanya kita sisipkan, kita selipkan. Ya Allah, ini hadiah amalan saya untuk kedua orang tua saya. Terus sore maghrib ada tamu, udah mau azan, tamu datang, nganterin hadiah 40 hari orang tuanya. Saya kagak datang, ya Allah. Saya bilang saya kagak hadir, ngapain ini repot? Nggak apa-apa. Akhirnya saya kasih pesanan. Jadi begitu besarnya jasa orang tua, sampai-sampai kita ini jangan sampai pernah melupakan sedikit pun. Jadi apa aja buat orang tua, pahala apa aja kebaikan buat orang tua. Kenapa? Karena kalau kita ingat jasa orang tua kita, Masya Allah, udah kagak ada bandingannya, udah kagak ada tandingannya, udah gak ada sama sekali. Bahkan ada seseorang di zaman Rasulullah yang menggendong orang tuanya pergi haji dari Yaman ke Mekah. Orang tuanya digemblok, bayangin aja tuh. Tapi yang sebegitu beratnya, apa kata Nabi? Tidak sebanding dengan apa yang dilakukan orang tua sama kita. Terutama ibu. 3 kali Nabi ulang kalimat ummuka, ibumu. Kita hidup di perutnya, kita hidup di rahimnya. Padahal secara akal makan enggak, minum enggak, bernapas kita nggak tahu, nggak pernah merasakan. Tapi Allah jaga di rahim itu lewat rahim orang tua kita. Makanya belum ada tandingannya. Meskipun apa yang kita lakukan buat orang tua itu nggak sebanding dengan jasanya buat kita. Karena begitulah orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, segala pintu-pintu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita baca lagi satu hadis. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, laulam yadhkurullaha ta'ala fi kitabihi hurmatul walidaini walam yusa bihima
lakana ya'rifu bil aqli anna haramtuhuma wajibatun. Seandainya seandainya tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam kitabnya tentang penghormatan kepada kedua orang tua, dan juga tidak disebut durhaka dengan keduanya, lakana ya'rifu bil aqli, pasti akal akan mengetahui anna haramtuhuma wajiban. Allah enggak sebut nih dalam Quran tentang berbakti kepada kedua orang tua dan bahaya durhaka kepada kedua orang tua, tapi akal mengetahui, akal kita nih akan tahu bahwa menghormati kedua orang tua itu hukumnya wajib. Wa kanal wajib 'alal aqil ala ayya'rifa haramtuhuma. Dan udah semestinya kewajiban atas akal ini mengetahui tentang menghormati kedua orang tua tanpa perlu dalil. Au yaqdi haqqahuma, atau memenuhi hak-haknya kedua orang tua. Fa kaifa, lalu bagaimana? Wa qad zakarallahu ta'ala, Allah telah menyebutkan fi jami'i kutubihi, di semua kitabnya. Fit Taurat, di kitab Taurat, wal Injil, di kitab Injil, waz Zabur, di kitab Zabur, wal Furqan, di kitab Al-Qur'an. Wa qad amara fi jami'i kutubihi, dan sungguh Allah telah perintahkan di semua kitab-kitabnya. Wa auha ila jami'il anbiya, dan Allah mewahyukan kepada seluruh para nabinya. Wa ausahum, dan mewasiatkan mereka para nabi bi hurmatil walidain, dengan menghormati kedua orang tua. Wa ma'rifatu haqquhuma, dan mengetahui hak-haknya orang tua. Wa ja'ala ridahu, dan menjadikan ridhonya Allah fi ridhol walidain, dalam ridho kedua orang tua. Wa sakhatahu, dan murkanya Allah fi sakhatihima, dalam murka kedua orang tua. Wa yuqalu salasa ayatin, dan dikatakan ada 3 ayat nuzilat makrunatan, di mana diturunkan itu beriringan bisalasin dengan 3 ayat yang lain. La yaqbalullaha wahida, tidak Allah terima salah satunya, minhunna, dari yang 3 itu, bi ghairi qarinatiha, dengan tanpa mengiringinya. Jadi ayat yang 3 ini harus diiringi dengan ayat yang 3. Awaluhuma, yang pertama, wa aqimus sholata, dirikanlah salat, wa atuz zakah. 1. Ini beriringan, nggak bisa salah satunya terlepas. Kalau orang sholat mesti zakat, kalau orang sholat mesti sedekah, kalau orang sholat mesti infak. Nggak terima sholatnya doang tanpa dia zakat, tanpa dia keluarin hartanya, tanpa dia berinfak. Faman sholat, siapa orang yang sholat walam yu'addi zakah, maka dia tidak menunaikan zakat, lam taqbal minhu sholat, sholatnya nggak terima. Wasani, ayat yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nggak bisa dilepasin, karena kita bisa kenal Allah sebab Nabi Muhammad. Kalau nggak ada Nabi, nggak kenal Allah, nggak sampai ke dalam hati kita, nggak tahu kita bagaimana hebatnya sholat, nggak tahu kita bagaimana hebatnya hadir majlis taklim, nggak tahu kita bagaimana hebatnya berbakti kepada orang tua. Maka taat kepada Allah mesti taat kepada Nabi. Jadi Allah sudah menjadikan Nabi ini uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nih orangnya, Nabi kita Muhammad. Nih perilakunya, nih kesehariannya. Jadi ikut cara Nabi, biar kita kenal Allah, biar kita mendapatkan cinta Allah.
lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman atau Allah, siapa yang taat kepada Allah walam yuti'ir rasul, dia tidak taat kepada Rasul, lam yaqbalullah, Allah tidak menerima. Lam yaqbalu minhu. Wasalis, ayat yang ketiga, fi qouli ta'ala anishkurli wali walidaika. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Jadi bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Faman syakarallah, siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, dan tidak bersyukur atas jasa kedua orang tuanya, lam yakbal minhu, tidak akan diterima darinya. Wa dalil ala zalika ma rawa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna la'natul walidain tabtarru an taqta'a aslu waladihima. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala menyandingkan bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Masya Allah, berasa banget bagaimana kita bisa bakti kepada orang tua. Kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan emang ini terjadi sunnatullah ini dari zaman dulu. Dari zaman dulu seluruh para nabi, karena Allah udah perintahkan. Tadi tuh akal aja akan nerima tanpa perlu dalil dari Allah. Ya gimana nggak diterima sama akal? Dari mulai apa tuh orang dulu bilang kalau lagi hamil apa namanya tuh? Ngidam. Dari mulai ngidamnya aja udah berat. Ya kan? Sakitnya, ya kan? Menderitanya, apalagi ketika lahirnya, perjuangan antara nyawa, mempertaruhkan nyawanya, Masya Allah. Kemudian udah lahir, ya kan? Siapa yang ngerawat kita? Siapa yang mandiin? Siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngajarin bicara? Siapa yang ngenalin huruf? Masya Allah. Siapa yang ngajarin jalan? Jadi akal aja tanpa dalil, kata akal wajib menghormati kedua orang tua. Jadi seluruh para nabi dahulu, termasuk salah satunya diceritakan bahwa di zaman Nabiullah Musa, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya seseorang yang bakti sama orang tua, bahkan jadi temennya Nabi Musa. Nabi Musa tanya, ya Allah, siapakah yang akan menjadi temanku nanti di surga? Ternyata seseorang yang merawat seekor babi, yang babi itu diharamkan sama Allah, tapi dirawat sama orang itu. Sampai Nabi Musa ini protes, ya Allah, apa mungkin orang yang hari-harinya bersama babi, tapi dia jadi temanku nanti di surga? Jadi protes. Jadi kelihatan Nabi Musa orang ini udah melanggar ya kan syariat. Karena secara syariat orang bergaul sama babi haram, segala macamnya. Tapi kok ini malah dirawatin. Nah, ternyata setelah diteliti, ditelusuri, seekor babi ini adalah hukuman dari Allah. Kan orang dulu begitu. Hukuman dari Allah ini Masya Allah ngeri-ngeri. Ada yang jadi batu. Ini Allah hukum dia nih karena perbuatannya sampai dia jadi babi. Tapi babi ini adalah kedua orang tua saya katanya. Nggak ada urusannya saya sama babi ini. Urusan dia dihukum sama Allah, urusan dia sama Allah. Tapi urusan saya, Allah perintahkan agar saya berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ini dalil. Bagaimanapun orang tua kita lagunya, bagaimanapun orang tua kita keadaannya, urusan kita hanya bisa berbakti dan berbakti. Bukan penilaian tentang ke orang tua kita, bukan. Ini ingetin ya sama-sama ya. Kadang-kadang kan begitu orang tua. Ada aja ya yang berseberangan sama hati kita, yang berseberangan sama pikiran kita.
Akhirnya kan ujungnya kita berani menyanggah. Dan berapa banyak seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya hanya karena jalan pikirannya yang berbeda. Orang tua saya kan banyak maksiatnya. Orang tua saya kan bahasanya nih nggak ibadah. Bukan urusan kita tuh. Urusan kita sebagai anak wajib berbakti kepada orang tua. Wajib doain orang tua. Wajib membahagiakan orang tua. Bikin orang tua girang. Bikin orang tua senang. Itu urusan orang tua kita kepada Allah. Dapat lagi kita alhamdulillah. Ingetin diri sendiri juga. Mudah-mudahan para jemaah juga sama-sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan ketika orang tua kita masih ada di sekitar kita, berada di tengah-tengah hidup kita, kita bisa bikin dia tersenyum, kita bisa bikin dia tertawa, kita bisa bikin dia bahagia. Karena dari kebahagiaannya lah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan segala pintu-pintu arah-arah apapun kebaikan untuk kita semua. Kenapa mungkin kebaikan kita, kenapa mungkin jalan kita masih tertutup, kenapa mungkin masih ada kesulitan? Bisa jadi jalan pintu kebahagiaan dari orang tua kita tutup. Kita nggak bikin orang tua kita bahagia, kita nggak bisa bikin orang tua kita girang dan senang. Jadinya ditutup sama Allah. Ayo kita buka bareng-bareng. Ayo bahagiain orang tua. Ayo senengin hati orang tua. Yang sudah meninggal dunia, ayo jangan sayang-sayang. Doa kirimin, Fatihah kirimin, bacain Quran pahalanya buat orang tua, sedekah niatnya buat orang tua, kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah lupa. Ya Allah, aku juga hadiahkan ini untuk orang tua.